Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut segala isinya. Dan Ia sangat mengasihi kita semua. Saat ini di hadapan saya ada Bapak Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa. Udah pendeta pakai Muhammad lagi. Tapi saya ingin mengajak ia berbincang-bincang. Kalau sudah namanya Muhammad Rusli Monoarfa, kita tahu latar belakangnya. Pasti bukan orang percaya kepada Yesus. Bahkan mungkin dia orang yang anti kepada Yesus. Nah, yang kita mau tahu kenapa kok dia bisa menjadi orang percaya. Pasti ada ceritanya, saudara. Silakan, Pak. Baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, terima kasih saya bisa ada bersama Pak Junaidi hari ini. Satu hal yang menarik memang, tahun 70-an itu Pak Jun, saya itu ngefans sekali sama Pak Jun. Wow. Ya. Sekarang ketemu ya. Sekarang ketemu. Malah jadi saudara lagi di dalam baik. Tuhan. Wow. Seperti disebutkan tadi, memang nama saya Muhammad Rusli Monoarfa. Tentu nama itu nama yang jauh dari warna Kristen atau bau-bau Kristen ya. Nggak ada orang Kristen lahir lalu diberi nama Muhammad. Abdullah mungkin ada. Mungkin ada. Ya, baik Bapak Ibu. Saya terlahir dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang sangat ketat dalam menjalankan syariah agama. Ya, sudah barang tentu agama mayoritas bangsa ini. Orang tua berasal dari Gorontalo, tapi saya lahir dan besar di Sulawesi Tengah. Bukan keinginan saya untuk jadi Kristen. Bukan. Karena menjadi Kristen itu sangat berat, Pak Junaidi. Iya. Yang pertama kita disebut murtad. Dan hukum murtad itu ya udah kehilangan perlindungan orang tua, kehilangan segala-galanya ya. Bahkan ya darahnya halal begitu ya. Iya. Tapi kan saya sudah makan babi. Udah disunat kali babinya. Jadi darah saya ya haram gitu kan. Nah, jadi bukan keinginan saya, maka apa yang disampaikan Alkitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi kalau hari ini saya percaya itu bukan karena saya, bukan karena logika saya, tapi karena Tuhan memang sudah memilih saya. Dan itu dimulai dengan saya berjumpa dengan Isa Al-Masih yang saya kenal ya Pak Jun. Ya, saya kenal di dalam kitab suci yang lama adalah Isa Al-Masih, cuman memang ada perbedaan Pak Jun ya. Beberapa soal data, kelahiran, orang tuanya dan kematiannya. Tetapi secara umum kalau kita lihat mujizat-mujizatnya itu ya ada kesamaan dengan Alkitab. Iya, benar. Ya. Nah, jadi, gini Pak Rusli, yang saya tertarik itu konon kabarnya Pak Rusli ini masih kecil, memang dididik, diarahkan untuk menjadi seorang mubalik gitu kan ya? Iya. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa tertarik itu? Nah, ini yang itu bikin dia. saya pengen tahu nih. Jadi memang saya ada anak ke-15 dari ayah saya, tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Nah, ayah saya bercita-cita, obsesinya adalah saya harus menjadi seorang mubalik. Dan karena itu dia mengambil alih tanggung jawab pendidikan agama itu kepada saya, dan didikannya cukup tegas, keras. Dan bertumbuhlah saya menjadi seorang penganut agama itu yang ya tegas, tegas terhadap kekafiran. Ya, sampai-sampai bergaul aja nggak mau ya? Nggak mau. Ya, saya pegang prinsip pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, Pak Jun. Ya, karena saya pikir Kristen itu buruk, ya. Pokoknya kalau udah nama-nama Matius, Markus, Yohanes, enyah kau dari hadapanku. Ya, gitulah.
Karena bagi saya ya Islam itu adalah agama yang diridhoi. Innad dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, Ali Imran 19 ya. Ya, agama yang lain itu nggak diridhoi, Nggak Pak. diridhoi. Ya, bahkan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirun. Ya, jadi juga diancam di dalam Quran surat Al-Imran itu di surat ketiga ayat 85 dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi rugi, Pak. Rugi. Ya. Banyak kerugian, Pak. Emang. Ya, pertama ya seperti Pak Jun juga ya, kehilangan Keluarga. pekerjaan, kehilangan keluarga, Dimusuhi kehilangan banyak teman-teman. Ya, banyak kehilangan kesempatan untuk menjadi sesuatu di bangsa ini, dan kehilangan untuk bisa beristri lebih dari satu. Nah, ya tentu sebagai orang Islam juga secara umum ya, baik yang santri maupun yang yang awam, ya Islam itu adalah hidup dan mati kita kan. Jadi tentu kita tidak akan pernah memikirkan untuk mencari agama selain Islam. Ini yang saya tegaskan. Dulu ya, masa Iya, lalunya dulu, ya. Tapi nggak sangka-sangka ya. Betul. Tuhan berbaik hati sama kita. Padahal kita ini siapa sih Pak Rusli? Betul. Sampah. Nggak ada yang bagus. Kalau bicara orang berdosa mah, aduh, udah. Iya. Dari tutur kata, dari pikiran, dari kesombongan, keangkuhan. Saya dulu Pak Rusli waktu jadi artis, maunya dihargai, dihormatin. Udah gitu, kalau ada undangan entah nyanyi entah apa, harus ada hitam di atas putih. Nah, mesti jelas. Nominalnya mesti jelas. Kalau di Kristen nggak jelas ya? Nggak jelas. Begitu saya jadi orang Kristen, diundang gereja, suruh nyanyi, suruh bersaksi, diamplopin, gua buka gocap. Haleluya. Udah gitu ada temen lagi. Dia tahu saya jadi Kristen, suatu kali kita ketemu di studio rekaman, dia bilang gini, Jun, lu jadi pendeta aja kenapa? Saya bilang, enak aja lu jadi pendeta, lu aja jadi pendeta, ngapain nyuruh-nyuruh gue? Gitu. Dia bilang gini, Pak Rusli, takut lu ya? Takut nggak makan? Takut lu ya? Katanya digituin. Saya mikir dia pergi, bener juga ya. Mulut berkata Allah Maha Besar, tapi masa makan aja takut. Nah, itulah. Tapi kenyataannya memang Betul. begitu, Pak Rusli. Ya, jadi memang jauh dari pikiran kita, keinginan kita untuk jadi Kristen. Nauzubillah min zalik ya Pak Jun ya. Bagi saya Kristen itu kafir. Kristen itu agama kafir. Kenapa kafir? Karena ya ada konsep Allah Tritunggal. Allah Ya, Tritunggal. saya berpikir bahwa itu bicara soal keberapaan Allah. Ya saya tidak mengerti, mungkin saya gagal paham ya. Setelah saya jadi Kristen, ternyata Allah Tritunggal itu bukan seperti yang saya pahami dulu. Ya, bukan soal keberapaan Allah, tapi soal keberadaan Allah. Nah, itu. Yang kedua, saya katakan kafir ya karena konsep Allah itu punya anak. Ya kan ada lagunya itu kan, orang Kristen, anak Allah. Jangan-jangan Pak Jun yang ciptakan itu lagi. Yesus namanya itu kan. Iya. Ya, anak Allah Yesus. Jadi Yesus itu anak Allah. Maka setiap kali mendengar orang Kristen berkata Yesus itu anak Allah, maka kita pegang surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, ya kan? Dan kafirlah mereka yang berkata bahwa Allah itu punya anak. Nah, ini dia yang membuat kita memandang Kristen itu kafir. Yang ketiga, bahwa orang Kristen itu kami anggap kafir karena menyembah Yesus sebagai manusia, yang notabene sebagai manusia
disembah sebagai Tuhan gitu. Karena bagi kita kan Nabi ke-24 itu ya. Ya, 24. Yang namanya Nabi kan manusia. Manusia. Masa betul. diangkat jadi Tuhan? Nah itu seperti Umi Iren Kafir Handono dong. bilang Iya. dilantik pada tahun 325 Masehi, Pak Jun. Jadi ya ngapain kita mau jadi Kristen kan? Iya. Nah itu dia. Jadi dan itu semua ada dalam Quran mengatakan bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Maryam. Ya, surat ke-572. Jadi ya jauh dari kekristen, jauh dari keinginan untuk jadi Kristen. Nah, Pak. terus jadi Kristennya itu ceritanya gimana? Nah itu yang saya mau katakan tadi bahwa yang pertama ya bukan keinginan saya, yang kedua saya menemukan hidayah, Pak. Nah itu diawali dengan ketika sedang mempersiapkan sholat subuh, saya dibawa oleh 2 malaikat. Nah dibawa oleh 2 malaikat. Kenapa saya katakan itu malaikat? Karena kita terbang. Oh. Tapi nggak bersayap loh. Dia nggak bersayap. Tapi kita terbang. Selalu saya diapit oleh 2 malaikat itu, dibawa ke satu tempat. Jadi kita terbang lalu tibalah di satu tempat. Waktu dalam penerbangan itu ya kita terbang, saya sedang bertanya kepada malaikat, kita mau kemana? Kata malaikat, ya kita mau ke Taman Eden. Nah Taman Eden itu kan bukan istilah yang familiar ya. Bagi kita ya. Bagi kita. Bagi orang Islam. Lalu tibalah kita di satu tempat, saya melihat ada ini penglihatan ya Pak Jun ya, ada satu tempat ya seperti bait Allah begitu. Lalu kemudian ada banyak orang yang di situ, kemudian mereka itu melambaikan tangan, lalu ada suara yang penuh damai sejahtera, suara itu merdu banget. Nah saya pikir mereka itu menyambut saya ger gitu kan. Mereka itu menyambut saya lah. Saya tanya sama malaikat, itu ngapain? Siapa mereka? Jawab malaikat, itu orang-orang kudus. Loh, orang-orang kudus. Ini kata yang kedua yang asing ya kan, tidak familiar. Pertama Eden, yang kedua Kudus. Kudus, orang-orang kudus. Apa ini Kudus? Gitu. Nah, lalu saya penasaran, suara itu untuk siapa? Lambaian tangan itu untuk siapa? Saya diizinkan masuk sampai ke dalam seperti bait Allah begitu. Lalu saya melihat pribadi yang ya menurut saya dia Nabi Isa, tapi kalau dikatakan Yesus kayak benci gitu kan. Tapi itu yang kondisi yang terjadi, dia tersalib Pak Jun. Dia tersalib lalu ada mahkota duri. Loh kok gitu kan? Karena saya lihat dia tersalib dan ada mahkota duri, jadi saya mengatakan dia Yesus. Iya kan? Bukan Isa ya. Kalau Isa tidak tersalib kan? Ini bermahkotakan duri. Nah Yesus. Nah kalau Yesus itu ada kebencian, langsung timbul kebencian. Kan? Nah karena itu saya nggak mau di sini lama-lama di tempat itu. Ya saya mau pergi, saya mau pulang. Tapi saya ditarik sama malaikat. Tarik. Saya lihat ke bawah dunia dengan segala kesibukan. Nah, makanya saya dicegat, jangan pulang gitu. Saya teriak-teriak. Dipikir saya ngapain? Udah mau sholat subuh kan? Bangun deh. Saya bukan tidur Pak. Jadi saya sudah mempersiapkan sholat waktu itu. Jadi saya bukan tidur. Jadi saya dibawa, jadi ada penglihatan. Jadi saya teriak, saya mau pulang. Kamu udah mau sholat subuh gitu. Jadi udah buyar sudah ya. Penglihatan itu sudah berlalu begitu. Nah dari situ kemudian semacam ada kerinduan dalam hati saya untuk mengenal lebih jauh siapa sesungguhnya pribadi itu ya. Apakah dia Isa? Apakah Isa sama dengan Yesus? Nah tapi kalau kitab suci kita kan memberikan data seperti itu ya, dia hanya sebatas nabi ya, bukan siapa-siapa, bahkan tidak lebih hebat dari nabi yang ke-25 gitu kan. Bahkan tidak lebih hebat dari Nabi Adam, karena Nabi Adam logika yang berkembang waktu itu, Nabi Adam kan tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, Yesus Isa, masih ada ibu. Masih ada ibu, nggak punya ayah kan. Nah, jadi tidak lebih hebat. Nah, karena saya penasaran Pak Jun, saya harus memiliki Alkitab, gitu kan? Saya harus memiliki Alkitab, harus membaca. Ya bagi saya kalau bicara tentang Yesus Kristus, itu tidak ada sumber yang paling akurat kecuali Alkitab.
Iya kan? Iya. Nah, kalau ada sumber yang bicara tentang Yesus Kristus di luar Alkitab, nah mungkin itu tidak lengkap, tidak bisa dipercaya 100%. Tapi harus kembali ke Alkitab. Hanya saja Pak Jun, untuk mendapatkan, apalagi membaca Alkitab, ini sebuah persoalan besar. Iya. Kalau zaman kini kan kita bisa download Iya. di HP. Kita bisa baca diam-diam. Tapi kalau zaman dulu kita mesti memiliki secara fisik. Ya. Mau nggak mau harus cari. Ya, apalagi nanti kalau ayah saya tahu saya baca Alkitab. Wah, ini perang dunia ini. Bisa dijejel-jejelin. Nah, makanya saya harus mencari alasan. Ya, bagaimana saya bisa memiliki Alkitab dan membacanya. Jadi mengumpulkan keberanian dan harus mendapatkan alasan. Sebab kalau ada alasan nanti ditanya kenapa Anda baca Alkitab, saya kasih alasan. Nah, kalau ada alasan kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Nah, maka saya coba untuk mencari alasan. Yang pertama, saya menemukan 3 alasan, Pak Jun. Yang pertama, karena rukun iman yang ketiga. Ya kan? Percaya kepada kitab kita. Percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak percaya itu. Hanya saja kita hanya percaya, tapi nggak pernah baca. tapi tidak dianjurkan untuk membaca. Lalu opini yang dibentuk, Alkitab yang ada sudah palsu. Nah, Jadi kami itu memang sama sekali tidak mau membaca. Kalaupun kita membaca, kita hanya mencari ayat-ayat yang bisa menguntungkan pihak kita untuk menyerang kekristenan. Nah, itu yang dilakukan oleh sebagian orang, bukan saya ya. Yang kedua, nah ini yang saya temukan di dalam Quran surat Al-Maidah 46. Ya, dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Kami berikan Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Wah. Jadi Quran memberikan apresiasi kepada Injil bahwa Injil itu ada petunjuk, ada cahaya yang menerangi. Ini kan mantap sekali Pak Joni. iya, benar. Dan itu diakui secara gamblang, secara terbuka ya. Silakan baca sendiri Al-Maidah 46. Ya kan? Dan dari sana, wah ini saya lebih berani lagi nih. Harus dapat Alkitab nih, harus nih baca Alkitab. Dan yang ketiga, 3 alasan saja. Ya, yang ketiga ya surat Yunus, surat yang ke-10 ya, surat Yunus ayat 94. Ya. Nanti saudara lihat sendiri ya, kan pasti punya Quran di HP kan. Nah, iya. Jadi ini 3 alasan. Waktu saya baca, waduh, ketemu deh hidayah itu. Ya. Jadi yang benar itu, saya itu dapat hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Petunjuk. Petunjuk apa? Ya jalan keselamatan. Di mana? Yohanes 14 ayat 6. Kalau Yohanes 3 ayat 16 itu udah terlalu umum ya. Ya, terus saya baca ya juga ketemu di Yohanes pasal 5 ayat 24. Tapi yang paling menarik tuh Yohanes 14 ayat 6. Gitu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapa itu kan di surga, Bapa kami yang di surga. Jadi saudara boleh memimpikan surga, boleh cita-cita masuk surga. Kalau nggak melalui Yesus, nggak bisa. Nggak bisa kan? Karena Tuhan Yesus yang sudah bilang. Dan itu anugerah loh. Anugerah. Anugerah, pemberian, cuma-cuma. Tapi tidak langsung jadi Kristen, Pak. Karena nggak gampang melepaskan iman kami kan. Nah, begitu lahir udah dalam hitungan detik aja udah azanin. Ya. Jadi ajaran itu begitu masuk mendarah daging. Nah, apa yang terjadi? Gejolak antara pikiran dan hati. Pikiran berkata, ya karena sudah diindoktrin ya sejak kecil, Alkitab itu palsu, Alkitab itu palsu.
Maka ya kita pikir ya Alkitab ini palsu. Tapi hati saya terus berkata, ini petunjuk. Ini petunjuk. Di sini ada hidayah. Nah, apa yang terjadi Pak Jun? Saya tidak lagi melakukan kegiatan ritual agama itu. Saya mau melepas semua atribut itu. Tapi saya tidak ateis. Tapi saya percaya ada Tuhan. Nah, saya berdoa dengan cara saya. Saya berdoa dengan cara saya. Saya kan sudah bingung nih. Ya kan? Di kitab suci yang lama bilang begini, di kitab suci ini bilang begitu. Jadi ya kayaknya ada banyak hal yang membuat kita seolah-olah bingung, bimbang, ya, galau. GBMB. Nah, apa itu? Gereja bukan, masjid bukan. Ngambang ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, ya kembali ke Tuhan. Apa yang terjadi? Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang punya kebenaran. Kalau Alkitab ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Tapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya kepada Alkitab. Tapi kalau ini benar, lupakan saya kepada yang lain. Pikiran-pikiran yang negatif itu tentang hal Alkitab. Yang lain itu ya. Tetapi kalau Alkitab ini salah, lupakan saya untuk selama-lamanya. Itu berhari-hari loh Pak Jun. Berminggu-minggu, iya. Sampai satu saat konfirmasi itu datang. Pribadi yang saya lihat tadi disalib bermahkotakan duri, datang lagi. Tapi tidak ada mahkota duri. Ya, dia bersama dua malaikat itu, dia mengulurkan tangan dan dia berkata, suaranya begitu kedengaran. Datanglah kepadaku, niscaya kau akan mendapatkan kedamaian jiwa. Wow. Tapi tidak langsung jadi Kristen. Ya. Saya terus baca Alkitab dan saya ambil keputusan dan tidak pernah ragu lagi dengan Alkitab. Ketika saya membaca Roma pasal 1, 16 dan 17. Ya. Jadi kita itu jadi Kristen bukan mimpi penglihatan langsung terima Yesus. Itu namanya membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta ya. Beda kalau babi panggang, Pak. Udah makan babi belum? Udah. Udah ya? Tapi masih gimana ya gitu. Iya, masih kurang banyak maksudnya ya. Saya kalau kurang banyak, aduh nggak mau saya, mesti banyak saya. Iya, mesti banyak ya. Jadi Roma pasal 1, 16, 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya simpulkan dua ayat ini menjadi satu kalimat pendek. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Aduh. Saya nggak bisa lagi beralasan-alasan harus terima Yesus. Ya. Terima Yesus Pak Jun. Ya. Terima Yesus, memberi diri. Terima Yesus, menyatakan bahwa saya jadi Kristen, ya, dibaptis, lalu kemudian baca surat pernyataan bahwa saya hari ini sudah jadi Kristen. Wah, itu heboh itu Pak. Ada cinta mula-mula Pak. Biasa. Ledak-ledak ya. Ledak-ledak ya. Pinginnya itu setiap orang yang saya jumpai dimanapun saya berada, kasih tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus lu mampus. Sama. Iya, di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Waduh, ini saja yang disaksikan, ini saja yang kemana-mana disaksikan. Kena deh. Kena pasal deh. Kena pasal. Pasal 156A KUHP. Penistaan ya. Tahun 92 itu Pak. Ya, di mana Pak Jun waktu itu? Saya 92 ya. Aktif menginjil.
Iya, masih aktif, nginjil. Sudah Kristen ya? Udah Kristen. Tahun 82 kan saya terima Yesus. Sebenarnya kita tidak begitu jauh sih. Tidak begitu jauh kita ya. Iya. Tuhan itu bekerja luar biasa ya Pak Jun ya. Iya. Iya, tidak begitu jauh. Nah, jadi tahun 92 itu saya ya kena pasal 156A KUHP. Dan saya diproses secara hukum. Saya dituntut 4 tahun. Ancaman maksimal 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Dan tim jaksa dari Kejaksaan Negeri di Poso itu menuntut saya pidana penjara 4 tahun. Ya. Sebelum putusan oleh majelis hakim, saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Oh, ini kesempatan. Kesempatan buat bela Membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan itu ada 2 bagian. Yang pertama disusun oleh tim penasihat hukum yang disiapkan oleh gereja, dan yang kedua itu dari saya. Nah, ini yang saya buat berdasarkan pemahaman saya tentang Alkitab. Nah, temanya itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Nggak selamat aja pokoknya. Nah, iya, Kisah pasal 4 ayat 12. Ya kan? Saya bacakan di tengah-tengah pengunjung sidang yang kurang lebih 5.000 pengunjung sidang. Itu Pak, kantor pengadilan, kantor kejaksaan, dia punya halaman, jalan-jalan itu penuh Macet manusia. ya? Macet. Yo. Tapi itu masih bagus tahun Tukang 92. parkir. Oh, Laris deh. laris. Itu mereka mendengar suara saya karena mereka menggunakan pengeras suara. Ya, speaker. Nah, ini kesempatan Pak Jun untuk saya menyatakan berkhotbah kepada 5.000 pengunjung sidang. Ya, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Wah. Sekali Yesus tetap Yesus tetap Yesus. Mantap sekali. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Mungkin apa yang saya sampaikan secara teologis Alkitabiah itu tidak didengar oleh majelis hakim, tapi juga mungkin dianggap sia-sia kepada pengunjung sidang. Tapi saya percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Buktinya ada Pak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Gara-gara sidang itu banyak yang bertobat. Banyak. Yang Iya. terima Yesus ya. Ya, termasuk salah satu pengunjung sidang itu Pak, Ibu Debi itu. Iya, Debi Basir itu ya. Basir. Puji Tuhan. Iya. Nah, Mungkin dia jadi Kristen bukan karena saya sidang, tapi kan firman Tuhan udah sampai. ya, benar ya. Gitu. Emang segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Benar. Saya jalani 2 tempat Pak. Di Rumah Tahanan Negara Poso, lalu saya pindah ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Tuminting di Manado. Dan pindahnya ini Pak, aduh saya elit Pak. Itu saya harus bayar sendiri, dia punya pengawal dan charter pesawat tuh. Wis. Luar biasa ya, Tuhan itu kita luar biasa menyiapkan segala sesuatu. Amin. Tapi diproses terus kita. Proses. Saya waktu pertama kali masuk penjara itu di Rumah Tahanan Negara Poso, saya dipukul babak belur Pak. Wih. Iya, ditendang dengan lars oleh para sipir, ditinju di bagian pelipis. Itu sasaran mereka, saya amnesia Pak. Hanya kasih karunia Tuhan, hanya mujizat Tuhan, saya masih bisa hidup. Sasaran mereka saya lupa masa lalu, supaya nggak bisa cerita-cerita lagi tentang Yesus. Ya. Tapi inilah yang terjadi, bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan selalu mereka yang baik bagi kita semua. Amin. Kalau Tuhan sudah pilih, tetapkan kita jadi anaknya, dia Amin. bertanggung jawab penuh. Betul. Untuk semuanya ya. Dan proses itu bukan hanya melalui sidang itu, tapi juga dalam kehidupan keseharian kita diproses. Benar.
Ya, saya sampai masalah ekonomi diuji. Saya nggak bisa beli susu anak saya. Anak saya minta susu, saya kasih teh. Teh kan warnanya merah. Iya. Jadi anak yang kedua itu bilang, "Pak, ini susu apa?" "Susu merah." Ada susu putih, ada susu coklat, ada susu merah. Tapi memang yang namanya ujian. Iya. Ya, kalau kita lihat lagi musim ujian nih SMA, biasa di situ ditulis jangan berisik. Nah, itu. Jika kita lagi ujian, udah jangan berisik, Jangan diam berisik, aja, terima diam aja, aja betul. dah. Gimana? Jangan mengeluh ya. Jangan ngeluh. Jangan bersungut-sungut, jangan ngedumel. Dan udah ujian. jalani saja, berdoa kepada Tuhan Yesus. Hari ini pandemi loh, kita ini kan hidup berdasarkan Alkitab, Iya. memberitakan firman. Ya kan? Iya. Tapi puji Tuhan Nah, ya, itu. udah ada Android, bisa kemana-mana sampein firmannya, betul. Betul. Kita ngomong Ini di produk sini, orang mana? Orang kafir ya? Produk orang kafir ya? Iya. YouTube itu kan produk orang kafir. Iya. Kenapa yang teriak-teriak kafir itu pakai YouTube ya? Gak malu ya? Lu teriak-teriak kafir, lu pakai produk kafir. Lu. Ya gitu. Ujian memang harus terjadi. Kalau kita nggak ujian, nggak naik nggak naik kelas, ya kan? Ini ujian kita panjang loh. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November nih. Udah 9 bulan nih. Kalau orang mau melahirkan 9 bulan udah mau melahirkan kan? Iya. Nah ini sampai kapan nih? Coba. Wah, nggak tahu deh. Ini kita berantakan semua nih. Kita punya, aduh Tuhan Yesus yang tolong deh. Iya. Belum nih anak-anak saya ada 5 nih. Semua studi, sekolah. Ini mau masuk sekolah nih, yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMK. Nah sekolah di sekolah Kristen itu mahal. Iya. Ini satu kerugian kita jadi Kristen. Coba kalau kita masih di sana kan? Iya. Di sana banyak sekolah-sekolah yang berkualitas tapi murah. Ya kan? Iya. Kristen, aduh. Namanya doang Kristen ya. Iya. Kalau udah Kristen kan mestinya kasih ya. Iya. Tapi justru mahal ya. Mahal. Yang lucunya anak saya. Ya, jadi saya punya cucu kan sekolah. Dia bilang gini, gue pusing Pak. Kenapa? Dia bilang, ini sekarang anak-anak kan sekolahnya di rumah. Betul. Gua yang ngajarin dari pagi sampai malam. Uang sekolahnya sih tetap aja. Tetap aja gitu. Mestinya kan uang sekolahnya gua. Iya, Buat itu. gua dong, masa buat gurunya. Guru kan orang tua hari ini kan. Aduh. Emang Tapi jadi karena kacau balau ya, kacau balau. Kacau balau. Pokoknya nih pandemi ini kita jadi kacau balau nih. Iya. Tapi ya berserah saja sama Tuhan. Percayalah. Percaya saja ya, Yang masih kita bisa hidup. semua. Amin. Iya. Kalau ada pakaian, makanan cukup, Cukup lah. kata firman Tuhan Iya. ya kan. Terus mereka bilang, nggak usah khawatir Pak, kan dipelihara ada burung gagak. Nah, burung gagak juga sekarang berdiam diri. Nggak bisa terbang-terbang dia. Kena Iya. virus nanti, COVID. Iya. Nah, saudara, ini kita bincang-bincang dengan sukacita dengan Bapak Pendeta Rusli Monwarfa ya. Sekarang Pak Rusli sudah melayani ya dengan jemaat yang dia gembalakan dan punya anak berapa Pak Rusli? 5. 5. Waduh, jadi 6 jiwa nih yang mesti diloloin. Iya, betul. Mamanya sama anak-anak ya. Anak-anak. Tapi puji Tuhan ya nggak kekurangan ya. Sampai Ya, puji sekarang. Tuhan. Puji Tuhan ya. Kalau untuk makan aja oke lah ya. Iya. Beres lah ya. Ya, pastilah. Iya. Tuhan. Yang penting kita Benar. minta apa saja kan? Percaya saja. Iya. Tuhan Yang penting pasti kita harus tolong. katakan sama Tuhan kan. Kan Tuhan bilang minta. Benar. Jangan diam. Iya. Ya, minta. Nah. Tapi nggak minta-minta loh. Nggak. Itu makanya itu. Mintanya sama yang di sana, nanti dia gerakin ke sono. Makanya bener loh Pak Rusli. Yang dulu kan kita pernah ngobrol-ngobrol di restoran Padang tuh. Iya. Sama Abi segala Iya. macem kan. Ya, saya lihat mereka tuh banyak orang-orang yang di Fokus tuh bingung. Karena laporan saya kan selalu tekor. Tekor ya. Nggak pernah untung. Namanya juga proyek apa namanya Pak? Proyek rugi. Proyek rugi. Jadi selalu tekor. Tapi anehnya begitu masuk ke minggu kedua mau ibadah selalu ada. Betul.
tanpa saya minta. Iya. Cuman kadang-kadang nih ya, kalau kita nih di YouTube nih ya, kita buat konten nih di YouTube, terus taruh nomor rekening nih, orang bilang ya ujung-ujungnya juga duit. Nih saya bilang begini nih, ya ada biasa komen di live chat itu. Saya kan baca, saya bilang ini orang pasti orang pelit nih Pak. Iya. Karena orang pelit itu dia sensitif negatif terhadap nomor rekening. Ya kan? Iya. Tapi kalau orang yang sensitif positif, wah dia paling senang nih. Iya. Wah kalau dia memang orang yang suka memberi ya, yang menjalankan firman Tuhan berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nih kalau ada nomor rekening begitu, wah dia langsung. Iya, karena dia punya senang. misi. Nah, punya misi. Mungkin dia nggak bisa kayak kita, betul nggak? Betul. Dan kita bikin konten YouTube gini kan duit. Lah. Ini karyawan kan ini dibayar. Nah, gitu Emang lah. alat-alatnya nggak beli? Nah, pakai Gratis. doa. Nggak bisa pakai doi. Iya, Doi, gitu. tetap Pakai duit. beli alatnya, kita Betul. bayar orangnya, ya kan? Betul, kita iya. segala macam kita mesti bayar listrik. Dan itu kita lakukan dengan apa? Karena kita punya misi. Tuh, kalau kita berdiam kan nggak. Nomor rekening kita sampaikan juga terserah lo mau kasih boleh, kagak juga enggak. Emang gua pikirin. Makanya ini kita punya ngobrol sukacita ya. Iya. Kalau saya mau cerita atau saya mau obrol tentang duka cita, aduh bisa nangis deh. Gak usah lah, ya kan? Karena kekristenan itu selalu dua hal, yaitu bersukacita dan mengucap syukur. Iya. Ini kan saya punya pelayanan ke daerah-daerah ya. Nah, saya kampanyekan stop jadi mu'alaf tuh. Oh ya. Jadi daerah-daerah saya pergi. Tapi hari ini kan semua pada lockdown begini nggak bisa kita Nggak bisa pelayan pergi. kumpul-kumpul. Benar. Nah saya kalau ke daerah-daerah itu Pak Jun ya, saya kumpul sendiri duitnya. Ya saya cari dulu sudah, misalnya nih saya butuh 50 juta, tuh kan, untuk tinggal misalnya 14 hari di daerah Papua sana ya. Iya. Nah itu saya mesti kumpul dulu nih, ya doa, ya Tuhan ada orang yang memberkati, ya saya kumpul semua, ada yang kasih 100 rupiah, 100 rupiah, 100 ribu, ya. Kemudian ada juga yang 1 juta kumpul, begitu sudah cukup, jalan kita. Jalan. Jadi kita mesti siapin, ya. Gitu. Jadi dalam kamus pelayanan saya adalah melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Benar. Ya kan? Kita memberi hidup kita. Karena kenapa? Karena Yesus sudah selamatkan kita loh. Efesus 2 ayat 8. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Waduh. Iya. Kita udah pasti loh masuk surga loh. Dan ini Pak Rusli, orang-orang kayak kita gini, itu kalau bukan dari Tuhan mana mau Nah sih? itu. Itu kan kurang kerjaan. Betul. Apalagi gua dulu. Artis keahlian banyak, bisa main musik ini itu. Cipta lagu. Iya. Main Bagusan film. di sana. Nah itu. Enak sekali dapat juta. Di sini deh. Ya. Tapi di sini kita dapat keselamatan. Ada sukacita, damai. Dan kita mau berbagi itu saya itu nggak sebetulnya. takut lagi mati, Pak. Ya kan? Nggak takut mati lagi. Kalau dulu saya takut mati. Kenapa? Karena amal belum cukup. Ntar ketemu malaikat mungkar nakir tuh. Ditanya-tanya lagi. Tanya-tanya. Gimana ditanya, Pak? Pakai bahasa Arab kan? Pakai bahasa Arab. Iya. Nah kalau yang nggak bisa bahasa Arab gimana? Nah, kalau dia orang Betawi bagaimana itu orang Betawi? Iya. Apa lu kate? Apa lu kate dia jawab. Iya Pak Rusli. Jadi kita selalu sukacita ya di dalam Tuhan. Dan motivasinya juga enggak, kita melayani aja lah. Kalau soal kaya miskin terserah Tuhan aja. Karena kita udah punya tekad mau miskin, mau melarat, mau mati, mau susah, gua tetap ikut Yesus. Amen. Apapun yang terjadi. Kan gitu. Iya kan? Tetap melayani, Ya, tetap kalau berbagi. kalau saya mah saya udah buktiin di penjara. Itu waktu proses itu kan saya masih ada semacam negosiasi. Yuk kembali, semuanya beres. Nggak kembali, Kasus tutup. Kalau masih tetap ngotot, ya silahkan. maju terus. Saya bilang saya siap mati hari ini. Bagi saya hidup untuk Kristus, mati untuk keuntungan. Benar. Kenapa kita untung? Ketemu Yesus Kristus. Benar. Kita berada di Firdausnya. Kita nggak ngalamin lagi
siksaan kubur. Tidak ada ratap tangis, kertak gigi, cita dan air kalau mata. di sana kita takut kita bisa lolos dari siksa kubur, tapi masih ada lagi satu, melewati Jembatan. jembatan. Rambut dibelah 7, nggak dibelah aja lo kepleset. Nah, kita bersyukur semuanya anugerah pasti ya. Biar kita terus maju, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin.